Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu bapak, sahabat percikan iman, majelis percikan iman, baik yang hadir di sini di Masjid Peradaban ataupun bapak ibu yang hadir di rumah masing-masing melalui YouTube, Instagram, radio streaming dan seluruh kanal yang bisa diakses oleh bapak ibu semuanya. Hari ini kita akan bahas tentang euforia. Ada yang bacanya euforia dunia, apa juga yang baca euforia dunia. Sebenarnya Anda mau baca euforia tidak terlalu penting, ya. Euforia dunia, euforia itu sebenarnya istilah psikiatri dan psikologi gitu. Jadi yang suka bicara tentang euforia itu kalau nggak psikiater itu psikolog, ya. Jadi sebuah kebahagiaan yang melebihi ambang batas. Bahagia itu kan ciri khas manusia, ya. Ibu ketika anak ibu lulus, ibu bahagia, ya. Ketika kita mencapai sesuatu yang kita inginkan, kita bahagia. Nah, itu bahagia yang kita sebut sebagai bahagia, bukan euforia. Jadi kalau euforia itu kesenangan, kebahagiaan yang berlebih, ya, melewati ambang yang seharusnya bahagia. Makanya dalam kajian psikiatri, euforia ini justru menjadi salah satu ciri orang bipolar. Jadi itu bagian dari gejala ketidaknormalan jiwa seseorang, ya. Jadi artinya senang itu wajar, suka itu wajar. Tapi kalau euforia melewati ambang, nah, ya. Misalnya ada temen canda cerita gitu loh, ada yang hehehe gitu. Jadi si joknya itu, si candaan obrolan itu sebut sajalah membuat Anda ketawa dengan 3 poin. Tapi teman Anda yang satu mah jadi kebayang tuh sama Anda. Nah, Ari Ustadz Asep, ya, seneng bola ente Ustadz? Seneng bola, maksudnya main bola, ya, bukan seneng bola itunya, seneng main bola. Termasuk pecinta Persib, Bandung dasar. Ya, nah Ustadz Asep itu pecinta Persib. Begitu gol Persib menang, ya, wah gitu, itu euforia bukan? Gol, wah gitu kan? Euforia bukan? Bukan. Karena kan wajar Ustadz Asep teh seneng sama Persib, ya. Persib eleh wae, nah harita menang, ya. Nggak usah marah Pak, Persib teh eleh wae, kalah aja, kalah pas menang Ustadz Asep wah gitu kan, keluar suara gol, wah gitu kan. Itu euforia bukan? Bukan. Itu tingkat kesenangan yang wajar. Tapi kalau Ustadz Asep begitu gol langsung keluar rumah, buka baju, puter-puter, wah gitu kan, terus bawa motor, wang 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 wang. Nah, itu apa namanya? Euforia. Kade tate penyakit jiwa. Matak Anda kalau lihat orang euforia karena olahraga, sok ngeri. Kabayang tuh, ya, bawa motor, di motor tuh ada yang 4 orang, 3 orang, dia sudah lupa dengan keselamatannya, saking dia seneng, Persib teh menang. Nah itu baru euforia. Tapi Ustadz Asep cuma gol, wah, akhirnya menang siah. Nah, itu ekspresi itu namanya bukan euforia. Itu
mah ya wajar ya. Tapi setelah itu Ustadz Asep normal deh we. Ya. Biasa we nonton deh, duduk deh gitu ya. Sugan sia menang deh, asup deh gol tah. Nah gitu. Gol deh, nah gitu. Itu seneng, bahagia yang normal. Kegembiraan ya. Tapi kalau euforia itu sudah melewati ambang kenormalan. Itu euforia. Paham Bu bedanya? Nah, jadi saya perlu menerjemahkan dulu. Ini maaf, saya menyederhanakan makna euforia karena saya bilang euforia itu ada dalam dua ilmu, psikologi dan psikiatri sebenarnya. Jadi kalau saya bedah dari psikologi pasti panjang lebar. Ya, tapi saya tidak punya kewenangan dari segi psikiatri karena kalau psikiatri mah ini dokter yang harus bicaranya gitu. Tapi kalau psikologi ya saya masih bisalah baca-baca begitu. Nah, jadi yang saya ceritakan itu euforia dalam pengertian sederhana dan sangat teknis sekali. Nah, jadi euforia itu biasanya ada pencetusnya, kayak tadi pencetusnya olahraga ya. Itu dalam euforia olahraga itu seringkali terjadi hal-hal yang membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Ya, seringlah banyak kejadian euforia olahraga. Terus euforia yang dipengaruhi musik. Nah, hati-hati ta. Orang kalau udah masuk dalam suatu hiruk-pikuk musik, itu euforia, ya. Ustadz Asep mah mal mungkin lah nya asup kikiuan, gitu nggak mungkin. Tapi orang kalau udah ada musik, kadang-kadang ya dia melakukan sesuatu yang berlebih-lebihan. Ya, Anda bisa lihatlah di TV, di gimana. Itu euforia. Termasuk kemarin orang beli tiket apa? Coldplay, itu euforia. Kenapa? Aya nu jual kulkas. Saking pengen tiket, jual motor, padahal dia teh ngojek ku motor eta. Kan jadi galau, saudara. Jadi saking pengen dapat tiket itu, nah jelas korban pinjol mah di dia ge aya. Nah kan gitu. Teman-teman sekalian, itu euforia. Kenapa? Kesenangan, seneng, pengen dapat, ya, sampai akhirnya apa ya? Dia seperti nggak nyadar kemampuan dirinya begitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, euforia itu sebenarnya sesuatu yang kurang bagus kalau disebut euforia itu, karena selalu ada dampak negatif. Nah, termasuk pemakai narkoba itu kadang suka euforia. Jadi orang kalau pakai narkoba Pak, ujug-ujug jadi periang gitu loh. Mun suami ibunya ujug-ujug periang gitu. Periang nanti nu aneh we gitu kan, ujug-ujug happy banget gitu. Ayah kunaon ibu ayah teh happy ya. Ayah we ayah teh naon teu pira ya. Dengan hal kecil saja dia senangnya luar biasa, tapi senangnya teh nu ti jam genep pagi sampai ke jam genep pagi deui. Happy we terus kan, happy terus. Kade Bu, eta teh bisnis salaki Anda teh pakai narkoba. Serius Bu, salah satu ciri pemakai narkoba itu ada euforia. Iya, tapi mun dia sedih-sedih, kalau dia itu merasa terpuruk, makanya orang yang kena narkoba mah mun keur euforia dia menjadi orang yang sangat ceria, ya, gitu. Dan boleh jadi bawaannya teh ceria. Makanya tidak heran kalau ada orang yang jadi menghibur orang tuh apa? Pelawak, ya. Ada juga yang suka tanda petik mencurigai. Kok dia bisa happy terus ya? Ti jam genep nepi ka jam genep deui. Dari pagi sampai pagi lagi happy gitu, seperti nggak ada lelah, happy banget. Orang suka mencurigai, jangan-jangan pakai gitu ya, jangan-jangan pakai, jangan-jangan pemakai gitu ya. Maksud saya adalah apa? Jadi euforia itu bisa karena musik,
bisa karena narkoba, ya, bisa karena olahraga, ya kan? Nah, yang paling tidak kita sadari euforia karena gaya hidup. Babaturan meli tiung, aing tiung. Nah, euforia beda lagi antara seragamnya. Seragam itu tidak apa-apa. Nah, jadi maksudnya gini, kalau HP saya nih, ya kan, sebenarnya HP saya keluaran tahun 2023 baru 2023, ya. Nah, pas 2024 aya keluar deui. Saya merasa ketinggalan kalau enggak seri terbaru. Padahal HP saya itu awal 2023 keluar, si HP yang sama 2024 keluar lagi. Saya beli lagi. Dan Anda jangan heran kalau ada perusahaan yang mengeluarkan HP tiap tahun baru lagi baru, dan itu selalu ada pembelinya. Dan itu teh bisa antri, dan itu teh bisa inden, dan mau gitu loh. Pertanyaannya, HP yang kemarin saja boleh jadi belum dia bisa pakai seluruhnya, tapi dia euforia dengan seneng kalau termasuk yang inden gitu, ya. Kang Abdi inden 3 bulan can keluar. Padahal HP saya itu baru. Tabu, menurut Anda ada nggak orang kayak gitu? Nah, itu euforia. Nah, yang paling bahaya euforia dunia itu menimbulkan FOMO. Namun Ustadz FOMO, F-nya fear, ya, O-nya off, M-nya missing, O-nya out. FOMO, fear of missing out. Artinya takut ketinggalan zaman. Ngomong we takut ketinggalan zaman atuh meni kayak fear of missing out. Ngomong we atuh ketinggalan zaman. Ya, orang kalau euforia dengan lifestyle, gitu ya, sebenarnya hal yang wajar kalau gini, aduh aku pengen ganti HP. Kalau memang HP saya teh udah 5 tahun lalu, geus kitu teh kudu dikocelak-kocelak teh Ustad. Kenapa? Mun geus dikocelak-kocelak 3 kali kakara muncul di layar. Gitu, ya kan gitu. Terus kemana-mana teh bawa charger. Cas 100 begitu dipakai langsung 20. Ya kan, cas, ya kan gitu. Habis ngajawab WA tadi nanya 100, ngajawab WA 2, 3 langsung cus 40. Nah, aduh, kalau ada duit mah pengen ganti HP, itu mah bukan euforia. Paham? Itu mah kebutuhan. Orang euforia mah sebenarnya mah HP-nya masih bagus. Dan kategori HP yang mahal, kategori HP yang memang papan atas gitu. Makanya Anda lihat orang-orang yang hidupnya di papan atas kadang-kadang aneh juga. Dia HP-nya baru beli 3 bulan, ada yang keluar dia beli lagi. Dan kenikmatan tersendiri ketika dia itu termasuk yang antri membeli. Itu euforia. Dan itu sebenarnya tanda petik agak sakit. Ya, sakit jiwa. Makanya saya bilang itu kan bagian dari psikiatri dan psikolog. Walaupun tingkat sakitnya beda-beda. Tapi itu teh sebenarnya kalau sering itu jadi gejala loh. Ya, jadi Anda tuh paling seneng kalau yang lifestyle-nya itu harus selalu kekinian, dan Anda merasa sedih ketika tidak memiliki itu, bahkan Anda merasa ketinggalan zaman gitu. Jadi orangnya itu sangat mudah terbawa arus zaman, dan kalau dia tidak itu, dia merasa FOMO, fear of missing out. Dia merasa ketinggalan zaman. Orang lain, ya, sendal, Ustadz kade, mun ada yang sendalnya beda, kiri merah, kanan hijau. Teh bukan sisirangan, bukan apa yang lucu. Umroh kapan gitu, ada anak muda Pak umroh dengan kita, ya,
jigana si anak muda nate anu tipe anak muda gaul kan gitu. Ibu-ibu tah eta budak karunya cenah sapatuna nu hiji orange nu hiji hejo cenah. Iya nu hiji orange nu hiji hejo karunya teuing cenah. Ibu ku saya teh dituruskan, ibu eta mah memang modelna Gusti model Ustad mohon eta teh model. Jadi orang teh kan mengklarifikasi anak itu daripada didoakan sing tabah sing kuat ya kan. Ibu-ibu teh kan ya Allah mudah-mudahan eta budak sing tabah sing sabar ngadepin ujian, sepatuna pahili sepatunya tertukar, bukan tertukar eta teh kiri kan, dan eta teh mahal cece. Ih mahal atuh ya gitu. Aya nu senal jepit ya kan gitu. Ya, sabelah beda gitu ya. Makanya katanya sekarang mah suami istri itu bukan zamannya lagi keundangan teh pakai sarimbit. Justru tabrakan. Kontras, misalnya saya gini, istri saya orange gitu tah. Jadi zaman dulu mah kan sarimbit ya. Baju saya gini, istri saya gitu kan. Baju Ustad hidung tak istri teh kudu nuansa hitam ka undangan teh. Ustad geus katinggalin zaman teteh. Ya. Jadi yang sekarang mah keundangan teh laki suami dan istri itu kontras. Beda-beda we. Boro-boro baju suami istri sepatu wae. Beda. Nah, mun Anda teu kitu teh Anda merasa ketinggalan zaman. Nah eta FOMO ya. Nah, jadi Bu, saya lagi cerita euforia itu apa. Jadi bahagia itu, seneng itu, mencari sesuatu yang kita suka itu adalah normal. Semua manusia oleh Allah diberi jiwa itu. Yang tidak boleh itu apa? Nah Bu, saya baca ada hal yang sekarang ini Anda perlu waspadai ya. Sekarang ini ada film judulnya Barbie. Saha nu bilang Barbie Barbel beda lagi, Barbie ya, Barbie Bu. Nah ini teh banyak orang yang berlomba-lomba pengen nonton ini. Terus kalau nggak nonton ini teh dianggap ketinggalan zaman. Hari kamu udah nonton Barbie belum? Iya hari mana? Jadi seperti aib Bu. Seperti aib kalau padahal memang itu disutradarai oleh Warner Bros ya yang sangat terkenal itu. Tapi Anda perlu tahu ya, film Barbie itu sebenarnya itu film orang dewasa. Kalau boneka Barbie itu identiknya kan sokaku anak perempuan. Tapi Anda perlu tahu, film Barbie itu banyak mengandung topik-topik dewasa sebenarnya. Jangan pernah membawa anak Anda atau yang remaja bahkan untuk nonton itu. Tapi kalau belum nonton itu masalahnya suka merasa ketinggalan zaman. Nah, yang paling membahayakan di film Barbie itu sebenarnya ada pesan-pesan LGBT, feminisme. Jadi gini, kan yang namanya boneka ya, itu biasanya tidak jelas alat kelaminnya. Ya, gitu. Nah, itu ada masalah di mana bahwa alat kelamin mah nggak terlalu penting. Yang penting kita manusia, gitu. Kan itu pesan-pesan yang betul bertentangan dengan ajaran agama kita. Bahwa yang namanya walaisa dzakaru kal untha, laki-laki mah tidak sama dengan perempuan. Perempuan adalah perempuan, laki-laki adalah laki-laki. Tapi dalam film itu ada suatu upaya bahwa laki dan perempuan itu tidak perlu dibedakan secara tegas. Tidak perlu. Nah ini kan maksud saya, suatu yang dianggap kalau kamu nggak nonton itu teh kamu ketinggalan zaman. Padahal di dalam film itu justru ada pesan-pesan yang berseberangan dengan ajaran agama kita. Jadi sesungguhnya kita nggak nonton juga nggak rugi.
Ngapain nonton yang kayak gitu? Sebenarnya tidak nonton Coldplay juga nggak masalah. Ngapain? Ya, tapi Anda atau ada sebagian orang yang merasa ketinggalan. Wah, sampai dikejar ke Singapura tuh Ustad. Diam-diam cek Ustad teh, iya saya juga ada ke Singapura. Nah, ya kata Ustad Asep teh, ya tata Ustad ya tata mau ngejar ke Singapura. Ternyata da abdi ge ke Singapura cenah gitu. Nah, itu supaya disebut dengan tidak ketinggalan zaman. Anda kemudian nonton yang sebenarnya film Barbie itu sangat syarat dengan pesan-pesan LGBT, ya. Tapi kemudian berbondong-bondonglah wanita-wanita berhijab nonton di situ, dan kemudian memuat tontonan itu di bioskop itu di Instagramnya masing-masing, terus jadi IG story dan menjadi sangat bangga. Nah kan itu membahayakan teman-teman. Itu namanya euforia, ya. Oke. Saya ingin bercerita bahwa ya sebenarnya teman-teman semuanya yang namanya dunia itu suatu yang menyenangkan sifatnya gitu ya. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah sifat dunia itu pertama permainan. Permainan dunia itu. Jadi di situ kita akan menemukan sejumlah kesenangan-kesenangan. Gimana sih Anda kalau datang ke tempat bermain berarti ada sesuatu yang menyenangkan, ya kan? Anak-anak datang ke tempat bermain pasti ada sesuatu yang menyenangkan. Nah, setiap anak punya kesenangan permainan yang beda-beda. Bapak Ibu ke tempat piknik, Anda menyukai sesuatu. Nah, sifat manusia itu memang senang dengan itu sifat manusia. Ini dilihat di Al-An'am ayat 32. Surat ke-6 ayat 32. Sudah ada, Bu? Ya, kita baca, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu waladdarul akhiratu khairul lillazina yattaqun afala taqilun. Nah, ayat ini begitu tegas mengatakan kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jadi memang selama kita hidup di dunia, hal-hal yang membuat kita senang itu banyak. Ya, banyak. Tapi negeri akhirat itu sungguh lebih baik. Waladdarul akhiratu khairul lillazina yattaqun. Tapi kehidupan akhirat itu lebih baik bagi orang yang takwa. Berarti begini teman-teman semuanya, boleh nggak kita menyenangi dunia? Tapi orientasikan untuk akhirat, gitu. Bapak-bapak, boleh nggak ya piknik gitu, mencari kesenangan, tapi orientasinya untuk akhirat. Bawa anak istri ke tempat permainan yang halal gitu, ya. Ibu kalau ada rezeki nabung, ada saat jalan-jalan sama anak-anak. Tidak harus mahal jalan-jalan, nah, yang penting halal, ya. Ke taman lalu lintas gitu. Ya kalau kita punya anak kecil, Bu, enggak ke kebun binatang. Dah bagi anak mah yang penting menyenangkan, ya. Tidak harus ke taman safari. Orang Bandung kalau memang ada uang mah ke taman lalu lintas, ke ke kebun binatang. Apalagi sekarang ada water itu naik ke Antapani teh naon teh? Kiara Park. Nih gaya tuh Kiara Park kata. Taman Kiara atuh merenan nih. Kiara Park gitu. Ini gagayaan orang mah. Apa susahnya nyebutnya Taman Tiara, apa Taman Kiara itu? Kiara Park.
Oh namanya iya cek saya teh harusnya nama nate tekudu gagayaan Kiara Park ya oh tong ngomong ke saya ke wali kotanya kayak orang ngomong maksudnya kalau memang bisa di Taman Kiara gitu ya artinya apa dah anak-anak mah seneng atuh dan justru Bapak Ibu yang paling penting itu bukan mahalnya kebersamaannya gitu. Bapak-bapak ajak istri makan di luar. Kalau bapak rezekinya berlimpah di tempat yang enak menyenangkan istri, alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada, bawa ke tempat pecel lele, nggak masalah. Ya, selama bersih, benar nggak sih? Ya, yang penting itu begitu. Bawa ke mall Pak, jalan-jalan niatnya. Bilang mah, ya kita mah jalan-jalan ya, perjanjian ya, ya. Tapi ayah cuma lihat-lihat, boleh lihat-lihat ya. Balik ke bau cemerut begitu tah. Jangan gitu Bu. Kalau perjanjiannya jalan-jalan, jalan-jalan. Gitu. Cik ibu teh embung mending di imah. Nah. Jadi sebenarnya yang penting itu kebersamaan. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Dunia itu memang permainan dan senda gurau gitu. Tapi permainan tersebut harus diorientasikan untuk kebaikan akhirat gitu ya. Waladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Nah, yang kedua ya, dunia itu tidak akan pernah mengenyangkan. Dunia mah Bu tidak akan pernah mengenyangkan. Ya. Ini ada di dalam hadis Sahih Bukhari. Lau anna ibna Adam u'tiya wadiyan mala'an min zahabin, kalau manusia diberi satu lembah emas, ya, ahabba ilaihi thaniyan, tentu dia menginginkan lembah emas yang kedua. Jadi Bu, manusia mah kata Nabi, andai manusia memiliki satu lembah emas, kebayang tuh Pak, lembah emas, maka manusia ingin yang kedua. Walau utiathanian, ya, kalau dia diberi dua lembah emas, ahabba ilaihi thalithan, tentu dia ingin yang ketiga. Ya. Atau ngomongnya kalau lembah emas mah terlalu mengawang-awangnya. Ibu kalau udah punya satu kerudung, tong jauh-jauh atunya Pak, emas mah teu kabayangnya lembah emas. Ibu kalau udah punya satu kerudung, ya, pasti ibu pengen beli lagi. Walaupun warna itu teh udah ada di rumah. Beda bahan. Oh beda bahan, oke. Okay. Oh beda bahan, tah bapak geningan. Jadi jangan gini, mama teh kemarin asa punya kerudung coklat, sekarang beli coklat lagi, beda bahan. Terus coklatnya teh beda ya, coba tinggali coklatnya teh beda. Iya mah Milo, iya mah kolot atuh tah. Nah, jadi ternyata Bapak Ibu, sifat manusia itu dunia itu tidak pernah mengenyangkan, ya. Makanya Anda jangan terlalu banyak komen kayak gini nih. Anda datang ke satu perumahan gede gitu kan, rumahnya teh gede-gede. Nah, Ustadz Asep teh jangan bilang sama istrinya, untuk apa imah sebesar ini ya mah ya, mau dibawa paeh ya mah ya. Kata Ustadz Asep teh ngomong ke istrinya, mama coba ini garasi mobilnya sampai 8. Padahal ayah tahu itu, ayah pernah pengajian di rumahnya. Anaknya teh ngan hiji anak tunggal lagi, anak tunggal teh sekolah di Singapura. Jadi di imah eta teh mama cuma ada suami istri, pembantu hiji, sopir tilu. Eta mobil ngajajan. Untuk apa ya mah ya? Nah Ustadz Asep jangan bilang gitu. Kenapa? Sebab kalau Ustadz Asep sudah kaya seperti dia, mungkin lebih parah dari dia. Kan kita mah suka komen, untuk apa sih imah meni gede gitu? Tau ngomong. Anda ngomong gitu karena Anda belum punya.
Nah kalau udah punya mah dan hartanya lebih dari orang itu, jangan-jangan lebih parah dari orang itu. Ya, matak saya mah nggak berani komen. Ada rumah gede kayak istana, alhamdulillah Allah memberikan rezeki gitu. Saya nggak akan pernah bilang untuk apa ya emas segede ini. Oh di dalamnya ada kolam renang. Ya, emang tiap hari gitu dipakai renang? Nggak pernah itu dipakai. Jangan ngomong gitu. Saya komen gitu karena saya belum punya. Nah kalau udah punya mah lebih parah dari orang itu. Kenapa? Mata kita teh jangan jadi komentator dengan kesuksesan orang. Jangan ya. Ya. Misalnya saya berbisik ke Kang Firman, hari Ustad Asep teh mobilnya ganti-gantinya gitu. Cek Kang Firman teh, Ustad gaduhun 8. 8? Karena awalnya cek orang. Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena kalau saya udah kaya melebihi Ustadz Asep, dia kan 8, saya mau 14. Nah jadi artinya ibu bapak jangan suka komen dengan apa yang di tangan orang lain. Anda komen tuh karena Anda belum punya. Nah kalau Anda udah punya mah belum tentu bisa saja sedahsyat itu. Ya, ada artis bu, ya sekali jalan itu outfitnya dengan tasnya itu Ustadz ada yang 2,3 miliar. Jam tangan nawe 1 miliar, tas nawe 800 juta, sepatunya sekian juta. Pas ditanya, Mbak berapa ini? Ya kan 1 miliar kan. Nah ini kan 1 miliar ya kan, ini kan ini. Jadi ini outfitnya teman-teman 2,7 miliar. Nih bu, Anda jangan komen ya pak ya, diam. Diam, karena Anda komen karena Anda belum punya. Kalau Anda sudah punya, mungkin Anda mah 7 miliar. Karena manusia mah kata Nabi, kalau dia diberi 1, dia pasti ingin 2. Dia 2 pasti ingin. Wala yasuddu jawfabna Adam illa turab. Tidak ada yang bisa mengenyangkan manusia kecuali mati. Nah kalau udah mati, manusia mah kenyang. Ya, Ustadz, bau yang paling enak apa? Wangi apa Ustadz? Wangi uang. Oh wangi uang. Bener ya, wangi uangnya Ustadznya anu masih ala nyartanya udah gitu teh dolar lagi ya atau euro ya. Nah ibu, kalau ibu lagi tidur nyenyak, suami ibu teh bawa dolar ditempelkan gitu, korejat. Bapak bisa terpercayanya bapak punya uang dolar yang baru-baru itu nggak usah banyak-banyak ya, 20.000 dolar aja ya dikit pak, seret gitu kan. Set, istri bapak kan kebluk pisan. Istri bapak mah kebluk, ada gempa wae tidur dia mah. Seluruh penghuni rumah udah keluar, dia mah. Bapak tahu nggak cara membangunkannya? Ambil dolar, tempelkan, bangun. Nah ya, ini bau apa? Nah gitu. Jadi parfum yang paling enak itu baunya uang. Tapi Anda tahu nggak, mayit ditempelin apapun nggak akan respon. Nah, istri bapak kan yang kebluk itu ditempelin kan bangun, tangke coba mun maut, mun meninggal ya, mun meninggal pak tempelin, ya. Dia nggak akan respon. Itu yang dikatakan di dalam hadis, wala yasuddu jawfabni Adam illa turab. Tidak ada yang membuat manusia kenyang kecuali tanah. Maksudnya manusia mah kalau udah mati baru rasa keinginannya itu hilang, habis. Ya. Wa yatubullahu ala man tab. Tapi Allah memberikan pertobatan kepada orang yang segera bertobat. Maksudnya apa? Kalau sementara ini saya diperbudak oleh dunia, sok tobat sekarang. Dan dunia mah nggak akan bikin kita kenyang. Sok bu, bapak, kita punya harta sebanyak apapun akan merasa kurang. Pasti kurang.
Rumah segede apapun asa kurang, ya. Kendaraan sebanyak apapun asa kurang. Sok segera kamu tobat untuk menerima kenyataan bahwa dunia itu tidak pernah mengenyangkan. Jadi kalau kita cari dunia memang tidak akan pernah kenyang, begitu, ya. Nah, jadi ciri khas yang pertama, dunia itu permainan, ya. Jadi kita boleh-boleh saja menyenangi, tetapi akhirat itu lebih baik. Yang kedua, dunia itu tidak pernah. Nah, lau annabna Adam utiya wadian mala'an min dhahabin, kalau manusia diberi satu lembah emas, tentu dia ingin yang kedua. Kalau manusia diberi dua lembah emas, tentu dia ingin yang ketiga. Dan tidak ada yang membuat manusia kenyang kecuali kematian. Jadi manusia kalau udah mati udah nggak akan berselera apapun juga, ya. Begitu. Nah, yang ketiga, dunia itu fana. Fana ya, bukan pana, Bu. Fana pakai F ya. Fana. Dunia itu fana. Maksudnya apapun yang ada di genggaman kita pasti habis. Pasti habis. Ya, pasti habis, Pak. Ibu boleh jadi dulu rambut ibu teh hitam, bahkan dulu ibu teh jadi bintang iklan sampo. Sekarang mah sudah mulai ada ubannya. Selain beruban, rontok juga. Udah gitu ubannya tadinya 3-4 lembar, sekarang yang hitamnya tinggal 3-4 lembar. Jadi dominannya itu uban. Maksudnya apa? Itulah dunia mafana. Wajah kita mungkin sudah mulai ada keriput-keriput, ya kan, Bu? Ya. Tapi alhamdulillah, Pak, ibu-ibu mah terbantu dengan berhijab. Lehernya kan parah pisan, Pak. Oh, berlipat-lipat kan, tapi ditutup ku hijab. Ini sih masih oke, iya, ta. Ya. Ya muntah berlipat daging gitu. Nah, maksud ya dua kemungkinan, muntah rempelnya ngagayat daging kan gitu. Nah, Bapak Ibu, saya lagi cerita bahwa fana, pasti fana, ya. Ada nggak di sini yang merasa daya ingatnya sudah menurun? Fana, ya. Sampai ditanya, adik suami ibu teh siapa namanya? Ayah, si ayah teh siapa ya? Astagfirullahaladzim, si ayah. Ibu siapa nama suami ibu? Bentar atuh, si ayah teh saha ayah? Ayah. WA ke anak, nak, ada nama si papa teh lengkapna naon? Kabeang ngawe akas anak, ada nama si papa teh saha lengkapna tuh. Ngeblank tiba-tiba tuh. Ngeblank kan gitu. Ibu pernah nggak mau ngomong sama anak ini, Rita sini cepet nah, Rita. Budak teh lari-lari. Apa mah? Dah kamu ada dipanggil teh meni susah. Ibu teh tiba-tiba pernah teh, Bu? Tah fana. Padahal ibu kan dulu selalu ranking terus. Ranking. Ya, sekarang mah ngomong jadi marah-marah kan, kamu teh hari dipanggil teh cepet. Ya apa? Iya, mama lupa lagi. Ya. Nah, jadi Anda nu lupa, Anda nu marah. Gitu. Ini bisa dilihat di surat An-Nahl ayat 96, ya. Sudah ada? Enggak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ayat 97-nya Ustaz, biar enak.
Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di ayat itu ada kalimat segala sesuatu yang ada padamu akan lenyap dan sesuatu yang ada di sisi Allah adalah kekal. Pasti kami akan memberi balasan kepada orang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan beriman, pasti kami akan berikan kehidupan yang baik kepadanya dan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini isyarat ibu, bapak, dunia itu fana, tugas kita mah kudu berbekal beramal. Karena yang ada di tanganmu pasti habis. Ya, makanya di ayat 97, man amila solihan, siapa yang beramal soleh, min dzakarin, baik laki-laki ataupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Kami akan berikan kehidupan yang baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi sayang kalau kita ini berkutat di yang fana. Dunia itu kita cari-cari pasti habis gitu loh. Coba sisihkan untuk amal soleh. Bapak ibu datang ke sini sedang menyisihkan kefanaan dengan amal soleh. Bapak pergi jam 6, nyampe rumah jam 1, berapa jam? 7 jam. Itu tidak fana, itu tersimpan di sisi Allah sebagai amal soleh. Ada teman ibu dari jam 6 sampai jam 1 nonton drama Korea, paling tidak ada 7 episode yang dia habiskan. Kan satu episodenya 52 menit. Ya. Apa tuh, karena saya kan suka mengamati ya Pak ya. Jadi bukan suka nonton, sebagai pengamat kan harus tahu ya, gitu kan. Nah, Bu, Pak, jadi beda. Teman Anda yang di rumah tiduran, apa namanya yang gitu teh? Rebahan, nonton drakor ya, makan gorengan, kerupuk, goledag, pakai tentu saja apa? Daster, warna kuning gambar stroberi, ya kan gitu. Terus ya. Nah, Anda mah jam setengah habis subuh teh sudah siap-siap segala macam. Sama yang dihabiskannya 6 jam. Anda 6 jam, orang lain 6 jam. Tapi beda, yang kita mah insya Allah bakin tersimpan secara abadi di sisi Allah. Nah, makanya kita harus berjuang untuk selalu menyisihkan waktu kita, karena pada akhirnya jangankan fisik, waktu saja bisa habis. Entah berapa ratus jamaah MPI sejak percikan iman, majelis percikan iman ini berada, yang sudah berpulang duluan. Entah berapa ratus, sudah banyak sekali. Nah, tapi beliau-beliau itu sejak selama suka ikut. Nah, waktu yang digunakan untuk MPI itu bakin, tersimpan di sisi Allah, dan Allah akan beri kehidupan yang baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi kita jangan euforia dengan dunia, dan dunia mah bakal fana. Jangan euforia dengan dunia, karena dunia mah tidak akan pernah mengenyangkan. Jangan euforia dengan dunia, karena dunia mah hanya kesenangan sesaat, ya begitu. Kemudian yang keempat, dunia itu ujian. Dunia itu ujian. Ini dijelaskan di Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin
dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan mati. Dengar ayatnya, bukan begini, setiap makhluk yang bernyawa akan mati, bukan begitu, merasakan mati. Berarti mati itu ada rasanya. Setiap orang akan merasakan mati yang beda-beda, ya. Makin soleh orang itu, ya, tetap ada rasa sakit. Tetapi rasa sakit yang berujung berakhir dengan kebahagiaan. Nah, ciri khas dari hidup dunia, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan mengujimu. Jadi yang namanya hidup mah tidak akan sepi, tidak akan kosong, tidak akan absen dari yang namanya ujian. Ujian itu selalu ada, Pak, Bu. Ya. Ketika kita belum nikah, ujian cari jodoh. Begitu sudah menikah, oh my God, jodoh teh geningan begini, ya Allah, ujian. Bahkan ayah nyebut ngomong gini, tahu gini mah mendingan hirup sendiri. Tete sok ayah gitu teh, tahu gini mah masalah aku teh hidup sendiri ngurus orang tua itulah ya capek luar biasa. Nah, ada anak ujian, anak ketika kecil ujian, ya. Apalagi ibu-ibu yang jadi ibu rumah tangga. Aduh, anak-anak kecil teh, bapak-bapak denger ya, ibu-ibu teh, ibu rumah tangga mah pekerjaannya teh capek pisan. Kenapa? Ini untuk adik-adikku yang anaknya masih kecil-kecil, capek karena tidak jelas jam kerjanya. Bangun tidur sampai tidur lagi ngurus budak, nyuapin, mandiin, ya. Anak-anak tidur, kalau tidur ya, Anda bebersih, beres-beres. Begitu Anda beres-beres ruang tengah, anak bangun, anjur lagi itu ruang tengah. Ya, kasur amburadul lagi. Ruang depan hancur lagi. Nah, begitu suami pulang, terus suami teh ngomongnya gini, "Meni berantakan atuh. Ngapain aja di imah teh?" Pak, kasihan. Jadi kalau kita pulang berantakan, bukan berarti istri kita tidak bekerja. Itu teh bekerjanya luar biasa. Istri teh keluh kesah, si A gini, si teteh gini, si ade gini. Kadang-kadang suami teh suka nggak empati. Itu resiko jadi ibu rumah tangga tuh, jangan mengeluh. Emang ayah nggak capek di kantor? Dengar bapak-bapak, capeknya kita di kantor itu ada relaksasinya, ngobrol jeung temen, canda jeung temen, ada waktu istirahat, ada waktunya makan, ya, ada waktunya canda. Istri kita mah canda jeung saha? Oh, jeung tukang sayur. Mual mungkin lah canda jeung tukang sayur, ya kan gitu. Ngobrol jeung saha. Nah, jadi artinya Pak, secapek-capeknya kita beda dengan capeknya istri kita. Udah gitu Pak, kita mah ada jelas jadwal liburnya. Sabtu, Minggu libur, tanggal merah libur. Istri kita Pak, nggak jelas jadwal liburnya. Yang paling parah, nggak jelas gajinya. Nggak ada uang lembur, nggak jelas gajinya, nggak jelas tunjangan hari rayanya, ya, nggak jelas tunjangan, macam-macam tunjangan. Bapak mah ada mungkin tunjangan teh, walaupun nggak pernah bilang ke istri. Nah, ya, jadi maksud saya, dunia mah Bu, ujian. Nanti ibu, anak-anak udah mulai gede, itu ujian juga. Tidak sedikit anak kecil mah lucu. Terus remaja teh, apa mama teh kan aku, Gusti Allah. Ya, deker budak mah tuh udah bager pisan, ya.
malah ke TK, ke SD mah bunda mau sholat. Ya Allah, anakku ngajak sholat ya. Anak pasti SD mah, bunda aku pengen jadi imam. Ya Allah, aduh guys SMP udah sholat, bentar atau kan gitu molot. Nah jadi gini budak teh, kan gitu. Bu, yang saya ceritakan mitos apa fakta? Ngarang apa kejadian? Tuh, Pak. Jadi hidup mah ujian ya Allah. Sampai nanti anak kita remaja, bahkan anak kita rumah tangga, tetap ya ujian mah ada, ujian demi ujian. Kapan ujian selesai? Kalau mati. Wa nablukum bisyarri wal khairi fit wa ilaina turjaun. Kepada kami kamu semua akan kembali. Jadi gimana? Ciri khas hidup mah diuji, udah gitu. Tapi memang di ayat ini ada ujian yang menyenangkan, ada ujian yang tidak menyenangkan. Gitu. Apakah kita bisa milih ujian? Nggak bisa. Nah itu, ya. Apa bedanya ujian sekolah dengan ujian kehidupan? Apa bedanya ujian sekolah dan ujian kehidupan? Ada jadwalnya, ada kisi-kisinya, itu ujian sekolah. Itu jawaban terlalu biasa, saudara-saudara. Coba saya minta jawaban yang lebih elegan dan lebih filosofis. Begini, ujian sekolah belajar sebelum ujian. Ujian kehidupan belajar setelah ujian. Nah itu kan lebih berkelas dong jawabannya. Ya nggak? Daripada begini, apa bedanya ujian sekolah dan ujian kehidupan? Ujian sekolah mah ada kisi-kisi. Ujian sekolah mah tidak salah. Tapi dengar baik-baik. Ujian sekolah mah belajar sebelum ujian. Betul nggak sih? Kita waktu sekolah kan belajar sistem SKS, sistem kebut semalam, belajar, ya, baru ujian. Tapi dengar ya Bapak, kalau ujian kehidupan mah dibalik, ujian dulu, baru kita belajar. Kan tidak sedikit. Oh ternyata rumah tangga teh begini. Setelah nikah, kita baru belajar how to be a good father, how to be a good husband. Oh gini. Setelah Bapak diuji dengan segala kayak roller coaster gitu Pak, gitu kan, ya Bapak baru belajar bagaimana jadi ayah, bagaimana jadi suami. Setelah Bapak naik roller coaster, gitu. Ibu ge sama. Setelah menikah itu, ibu seolah naik roller coaster. Begitu udah naik, tahu roller coaster? Naon? Nyano, permainan, kan gitu. Kan kadang-kadang seperti jantung mau copot, tapi kau utah. Dulu kampungan, naik roller coaster utah dulu, langsung turun teh, kresek. Ayah di dia, ada. Ayah begitu turun teh, kresek. Ya kalau yang gitu jangan main roller coaster. Tapi ada roller coaster yang tidak bisa Anda tolak, yaitu roller coaster kehidupan. Bu, ibu nikah itu mula-mula happy itu, tiba-tiba ya, sampai jantung ibu mau copot, ibu naik lagi kan gitu. Nah, jadi ujian kehidupan mah belajarnya setelah ujian. Soalnya udah dikasih nih, soal kamu nih, baru belajar. Matak ibu jadi rajin ke MPI juga kan banyak masalah. Apa? Kok tahu aja? Ya iyalah tahu lah. Gini, Ustadz ada yang bilang, kok tahu sih? Ya iyalah. Kabaca. Namun Anda hidup baik-baik memual kedatang ke dia tuh. Jadi yang namanya ujian kehidupan mah belajar ketika soal itu sudah ada, baru belajar. Kalau ujian sekolah mah justru belajar dulu baru ujian. Sulit mana? Sulit ujian kehidupan. Kenapa sulit? Karena
Ujiannya tidak bisa diprediksi. Kalau belajar dulu baru ujian, kita memprediksi jigana soal iya bakal keluar, kayaknya ini, kayaknya. Bahkan ada mahasiswa yang, Pak, kisi-kisi dong. Kisi. Udah gitu si dosennya teh mager ngasih kisi-kisi. Ya, pas keluar teh nulain. Jadi ujian sekolah lebih gampang karena Anda belajar dulu dan Anda bisa memprediksi soal macam apa yang akan keluar. Tapi ujian kehidupan tak, karena diberikannya justru kita ini kudu belajar setelah soal itu kita terima. Berarti unpredictable. Makanya orang itu diuji macam-macam. Bisa diuji ku anak, bisa diuji ku istri, bisa diuji ke teman, bisa diuji ku ekonomi, bisa diuji ku penyakit. Semua itu bisa jadi sumber ujian kita, ya, gitu. Jadi yang pertama dunia itu, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dunia itu tempat menanam. Tempat apa? Berarti yang penting di dunia ini menanam. Dan jangan Anda menunggu panen. Makanya kalau berbuat baik di dunia, jangan menunggu hasilnya. Aku kan udah baik ya sama suami aku ya, tapi kenapa ya dia teh kayak cuek kayak gitu. Berarti kalau Anda berbuat baik itu kan menanam. Berarti Anda menunggu panen. Jangan, Bu, berbuat baik saja sama suami. Anda nggak usah nunggu ucapan terima kasih. Bapak, yang penting kita berbuat baik sama istri kita. Istri kita bilang makasih ayah, alhamdulillah, ya kita seneng. Bapak kan kalau ngasih uang bulanan sama istri, iraha marahnya bilang jajakumoloh. Iraha, ya. Jajakumoloh atau minimal ayah, jazakumoloh udah masuk ke rekening mama. Nggak pernah kan? Oh pernah, alhamdulillah. Oh ya. Oh, nah maksud saya, oh tahu gitu gini. Makasih ayah, semoga bulan depan nambah. Nah, rajin makasih, ada embel-embel. Mudah-mudahan bulan depan nambah. Jadi artinya gini, kita nih hidup itu menanam saja, udah berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Jangan mengatakan kenapa ya aku sudah berbuat baik sama dia, tapi dia tetap buruk sama saya. Berarti Anda nunggu panen. Padahal dunia mah bukan untuk memanen, dunia mah menanam. Gitu. Kenapa kita kecewa? Anda memanennya terlalu cepat. Ingin panennya sekarang. Ya. Apa yang terjadi? Maka bakal gagal panen. Sekarang ya, seharusnya belum panen, tapi ku Anda sudah dipanen, pasti hasilnya jelek. Ya. Nah makanya tempat memanen mana nanti di akhirat. Dunia mah tempat. Nah ini di An-Nahl ayat 97. Yang tadi ya, tapi tidak apa-apa tulis lagi ada. 97 karena tadi ayatnya sudah dibahas. Man amila solihan min dzakarin au untha, siapa yang beramal soleh baik laki-laki atau perempuan dan dia beriman, kami beri kehidupan yang baik. Ya, jadi Allah pasti akan memberikan balasan terbaik atas apa yang kita lakukan. Dan Anda nggak usah takut, semua yang kita lakukan sekecil apapun pasti terekam. Ya, fama ya'mal mithqala dzarratin khair, pasti terekam, nggak usah khawatir. Ya, gitu. Misalnya ibu di sini, ada teman ibu yang nggak bawa pulpen, terus sampai Anda kudu gantian. Teteh nambut, oke. Ya, gantian, ya, pulpen teh. Bener nggak? Anda satu saat akan memanen. Anda membuat orang itu menjadi mencatat, bisa mencatat karena Anda meminjamkan pulpen. Itu kan sederhana sekali. Akan memanen, asal sekarang kita menanam. Nah, yang berikutnya, dunia itu penuh konsekuensi. Apa, Bu? Dunia itu penuh konsekuensi, ya. Ini dijelaskan di surat Al-Isra ayat 7.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati wujuhakum waliyadkhulul masjid kama dakhaluhu awwala marratin waliyutabbiru ma'alau tatbira. Ya saudara-saudaraku tercinta, yang ada kaitan dengan pembahasan kita sebenarnya satu baris saja. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu. Wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat jahat, kejahatan itu untuk dirimu. Jadi artinya hidup mah penuh konsekuensi, ya. Apapun yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Kalau bapak-bapak, adik-adik dari muda gaya hidupnya nggak sehat, dari muda itu nggak sehat, ya. Minum selalu boba. Tahu boba? Tahu boba? Terus minum seneng yang jus yang kotak-kotak itu, di kotak, ya. Coba kalau Anda 30-an cara minumnya seperti itu, ya, maka usia 50 akan ada akibatnya. Nanti sekarangnya banyak anak muda yang usia 50 udah ring jantung, ya. Ada mahasiswa saya usia 40 udah kena stroke. Usia 40, dan memang dia cerita, Pak, ieu mah cenah lepat abdi. Saya teh gaya hidupnya, saya teh tidak pernah olahraga. Terus makanan tuh apa ya? Apa yang dia suka dimakan aja. Karena dekat kantornya itu ada tukang gorengan. Every morning breakfastnya itu gorengan. Kabayang dia sudah kerja hampir 18 tahun. Unggal dinten cenah abdi teh nuang gorengan sarapan teh. Mata usia 40-an teh sudah stroke, Pak. Jadi dia stroke di usia 40, ada kontribusi dari gaya hidup dia. Ya, benar nggak sih? Kalau kamu berbuat baik, kebaikan untuk dirimu. Kalau kamu berbuat buruk, keburukan untuk dirimu. Ya. Saya itu di usia 30-an udah nggak pernah lagi minum jus yang di kotak-kotak itu, udah nggak pernah. Apalagi boba-boba gitu. Kalaupun nyoba ya paling 1-2 sendok begitu. Tapi saya minum sekarang tuh cuma air mineral, air zam-zam. Kalaupun pengen yang manis, ada manisnya itu, saya air kelapa. Tentu kelapa muda lebih segar daripada kelapa tua, bener tuh. Naon ari bapak tuh tong mikir kemana-mana, Pak. Kelapa muda itu lebih menyegarkan. Jadi maksud saya apa? Kenapa? Ya saya ingin sehat. Maka pilihan hidup saya kudu sehat, benar nggak sih? Nah gitu. Ya. Dari muda saya konsisten olahraga. Sampai sekarang saya konsisten olahraga. Ya. Kenapa? Ya saya pengen gendong cucu. Saya pengen seperti Nabi ketika ruku, 2 cucu saya naik ke punggung, tegak saya. Kan Nabi itu ruku, Hasan dan Husain itu naik ke punggung Nabi, ya. Hasan dan dua-duanya naik ke punggung Nabi. Nabi kuat. Berarti umur 60-an teh kudu kuat ngangkat 2 cucu. Ya, iya mah kini cucu kakaran nangkel juga aki leles. Ini bukan ngagenong, nangkel. Kan
Kangjeng Nabi mah kabayang sama Anda saat sholat cucunya naik ke punggung, beliau sudah 60 tahun ruku begitu, dan Nabi membiarkan cucunya sampai dia bosan. Berarti lama itu dijadikan kuda-kudaan, cucu teh bukan diamnya gitu. Jadi Nabi itu digoyang-goyang, tapi Nabi tidak parel bluk gitu. Berarti otot Nabi teh kuat, lutut Nabi teh kuat. Kenapa? Gaya hidup Nabi sehat sejak muda. Enggak, saya ingin cerita bahwa sebenarnya dunia mah ada konsekuensi. Kalau adik-adikku tercinta ingin sehat di masa tua, sehatlah sekarang. Jangan sampai anak cucu kita barabe sama kita. Ya, Anda umur 55 geus didodorong. Ya, didodorong ku anak, ku cucu, ya. Sok, maksudnya gini, kita tidak tahu ujian kita kayak apa, tapi kan kita bisa memilih sekarang. Memilih apa? Pola hidup yang sehat. Pola hiduplah yang sehat, ya. Ya, sok kayak ngerokok kan ente ya. Berhentilah. Kenapa? Anda menabung kesehatan itu demi anak cucu kita. Dengar Bapak, lihat hari dinasehatan tunduk itu tinggal lihat sini, lihat ya. Kalau udah dinasehati tinggal kalau kaki. Jadi pola hidup kita kudu sehat ya, makan kita sehat, minum kita sehat ya. Ya, rajin olahraga, paksakan Pak olahraga, minimal jalan kaki tiap hari setengah jam. Nah, dan kita teh Pak laki-laki kudu ngelatih otot, kudu ngangkat beban. Bapak mah nggak pernah ngangkat beban karena beban kehidupan saja udah berat. Paham, cara saya mah tidak ngangkat besi karena beban kehidupan juga udah berat. Angkatlah besi ya, naonlah galon gitu ya. Kenapa? Karena sejak usia 30, tanya nih dokter kalau ada dokter, kalau usia kita sudah 30, masa otot kita turun Pak. Masa otot kita turun, metabolisme turun, maka masa otot itu kudu dijaga, yaitu dengan olahraga angkat beban. Angkat beban. Walaupun beban kehidupan Bapak berat, tapi besi kudu diangkat. Dan ameh tambah berat kan gitu. Jadi kita ini sebagai suami justru kudu nuntun istri Pak. Mun istri geus leuleus hayo mah. Gitu. Ulah ieu mah bapak anu kikituan. Ku istri ayo ayah. Karena istri nama rajin senam, rajin olahraga. Ari suaminya gawe teh lebahan. Atau usia 50 teh ditutungtun ku istri ayo. Itu tangga ya naik. Ayah. Bapak mau nggak kayak gitu? Nggak mau kan? Hidup yang sehat dari sekarang. Life is a choice. Hidup itu pilihan. Nah, kalau urusan agama apalagi? Semua ada konsekuensi. Kalau kita soleh pasti kita akan dapat kesolehan. In ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, kebaikan untuk dirimu. Kalau kau berbuat buruk, keburukan untuk dirimu. Nah, berikutnya ya akan dibahas minggu depan. Masih semangat. Pokoknya minggu depan akan dilanjutkan ya gitu ya. Ibu bapak, insya Allah minggu depan kita lanjut. Semoga Allah menguatkan kita dan menolong kita semua ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.